Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa hidup yang sesungguhnya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika kita masih tinggal di bumi yang sementara ini, kita dibawa untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Setia sampai akhir. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi sampai hari ini, percayalah jika Dia memberikan hidup yang kekal, apalagi hidup yang sementara di bumi ini, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita semua. Amin Bapak Saudaraku, banyak hal yang kita alami. Secara pribadi, saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Saya mengalami didikan Tuhan. Saya mengalami apa yang namanya teguran nasihat dari Tuhan. Keras, ringan, atau biasa saya mengalami. Karena itulah kunci di mana kita bisa tetap berdiri untuk tetap setia, belajar setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Jangan sampai kita lemah, gagal dan binasa. Karena itu keinginan iblis. Tapi mari hari ini kita akan kembali lagi diingatkan oleh firman Kristus. Firman yang memberikan kita kemenangan. Amin. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-9. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ konteksnya berjudul, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Kemudian ayat 13, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tema kali ini akan saya beri judul memiliki belas kasih Tuhan. Dalam perikop ini kita bisa melihat bagaimana Yesus memanggil Matius. Dia tidak hanya menjadikan dia sebagai murid, namun bagaimana dia memiliki latar belakang orang yang berdosa, dijadikan orang yang benar dan menjadi murid yang setia. Ini menggambarkan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, yang notabene kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak sebagai orang-orang yang berdosa. Namun Tuhan pilih dan panggil kita, tidak hanya sekedar menjadi murid, namun kita menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat 13 menjadi dasar renungan kita hari ini. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan di hadapan orang-orang Farisi pada waktu itu, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Bapak Ibu Saudaraku, ketika beberapa hari yang lalu dalam perjalanan saya diingatkan tentang ayat ini. Ayat ini memberikan satu pemahaman yang selalu baru Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita belajar tentang belas kasih Tuhan, kita tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Kita bisa mengampuni orang-orang yang juga mau mengampuni kita. Namun ketika Tuhan memerintahkan untuk bisa mengasihi, mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan, melukai hidup kita, hati kita, itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kasih kita ini belum sempurna.
Oleh sebab itu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya dan orang-orang Farisi pada waktu itu, jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Kita diminta untuk mempelajari, merenungkan, tidak hanya setiap minggu atau mendengar khotbah, tapi setiap hari. Karena memiliki belas kasih Tuhan, itu berarti kita mengenakan Kristus setiap hari. Sehingga karakter sebagai manusia kita yang penuh dengan pemberontakan, yang penuh dengan kelemahan, itu akan dilenyapkan ketika karakter pribadi Kristus nyata dalam hidup kita. Sehingga poin yang pertama, Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki belas kasih Tuhan? Kita harus mengenakan Kristus. Amin. Sehingga berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang menjadi teladan, Kristus yang menjadi contoh dalam hidup kita dan tidak pernah mengecewakan. Banyak orang kecewa mengikuti teladan orang-orang yang akhirnya gagal. Namun ketika kita mengenakan Kristus, ini berbicara tentang keteladanan karakter Kristus yang hidup. Ya, karena Tuhan panggil kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berita yang sedang viral hari-hari ini ketika ada kasus peristiwa di Sukabumi, kita tentunya tahu, ya, ketika pemilik rumah ini diberi santunan oleh Bapak Gubernur ya KDM Kang Deddy Mulyadi 100 juta. Dan oleh pemilik rumah ini, dana bantuan dari gubernur ini dikembalikan dan diberikan kepada warga sekitar. Hal ini sangat membuka pemahaman, pengertian sebagai pengikut Kristus. Tidak hanya sekedar ya memberikan pengampunan bagi mereka yang menganiaya kita, namun justru orang-orang yang menganiaya, menyakiti, itu kita beri bantuan atau kita tolong. Ini perkara yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hal ini terjadi? Karena jika kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Kristus, kita akan hidup seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini menjadi dasar kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengenakan Kristus adalah satu kewajiban. Sehingga tidak hanya sekedar jubahnya Kristen, namun hidup kita tidak di dalam Kristus. Banyak orang yang mengaku mengenal Kristus, namun Kristus tidak tinggal di dalam hidupnya. Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Saudara. Sehingga sekali lagi, bagaimana kita bisa memiliki belas kasih Tuhan ketika kita mengenakan Kristus? Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Roma pasal yang ke-13 ayat 14 di situ dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Poin pertama ini menjadi dasar, menjadi alasan kita bisa memiliki belas kasih Tuhan ketika kita mau mengenakan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga ketika kita diperlakukan tidak baik, kita disakiti oleh orang, kita bisa benar-benar mengampuni karena kita menyadari jika Kristus ada di dalam hidup kita, kita dimampukan. Amin. Sehingga teladan Kristus, karakter Kristus itu semakin nyata dalam hidup kita. Bukankah kita pernah mendengar firman Tuhan mengatakan kita ini adalah keturunan ilahi. Bagaimana yang ilahi itu muncul dalam hidup kita. Sebagai manusia saja kita bisa berpikir, Tuhan menciptakan manusia dengan kuasa yang supranatural.
Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sadar betul manusia diciptakan dengan kuasa ilahi Tuhan. Sehingga manusia kita ini, ya Tuhan ingin supaya yang ilahi itu muncul dalam hidup kita. Kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia dengan unsur ilahinya, Dia menciptakan kita sebagai manusia. Sehingga dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur ilahi Bapak Ibu Saudara. Atau orang bilang supranatural, di luar jangkauan akal dan pikiran dan kekuatan manusia. Jika kita menyadari hal ini, tentunya kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan ingin supaya hidup kita ini semakin hari semakin kuat. Karakter Kristus itu betul-betul nyata dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi poin yang pertama, kenakanlah Kristus sebagai gaya hidup kita untuk kita bisa menghadapi tantangan zaman di zaman akhir ini. Amin Bapak Saudaraku. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki belas kasih Tuhan? Kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ konteksnya berjudul perlengkapan rohani. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kata kuat di sini Bapak Saudaraku, di situ berarti kita harus memilih. Di situ ada keputusan. Ya, dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat, tetap tinggal dalam kebenaran. Karena dalam hidup ini adalah pilihan. Kita mau pilih yang salah atau yang benar. Sehingga firman ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus memiliki keputusan yang benar untuk tetap tinggal di dalam jalan Tuhan. Ini Bapak Saudaraku, untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena ketika manusia mengalami tekanan, manusia mengalami tantangan, manusia diperhadapkan oleh pilihan. Mau pilih kanan atau kiri, mau pilih yang benar atau pilih keinginan sendiri. Ya, sehingga untuk bisa memiliki belas kasihan, ternyata Tuhan mengajar untuk kita kuat dulu. Ya, dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sehingga ketika kita mau memilih jalan Tuhan, walaupun berat, walaupun sesak, walaupun sukar, namun ketika kuasa Tuhan menyertai kita, kita pasti akan dimampukan. Amin. Kita pasti akan bisa melewati semuanya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Ya, ketika Roh Tuhan ikut serta dalam hidup kita, ketika Roh Kudus ikut serta dalam pengambilan keputusan hidup kita, Dia akan memberikan kekuatan. Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, Roh-Nya, untuk kita dimampukan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, tinggal dalam kebenarannya. Ya, apapun kata orang, apapun yang sedang terjadi, bahkan mungkin maut ingin menjemput kita, ya, keadaan menghimpit kita. Ketika kita tetap tinggal di dalam kebenarannya, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kemudian ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sehingga ketika kita kuat dalam Tuhan, itu berarti kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita gunakan perlengkapan. Saya teringat ketika Daud disuruh oleh Saul untuk mengenakan pakaian atau jubah peperangan. Justru Daud tidak nyaman dengan baju zirah.
Dia hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Akhirnya dia datang atas nama Tuhan. Dan Goliat tumbang oleh karena kuasa Tuhan yang menyertai Daud. Bapak Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita, dalam perjuangan hidup kita pun, kita harus mengenakan perlengkapan, dikatakan kenakanlah semua perlengkapan senjata Allah. Jadi ketika kita diserang, ya, kita tidak bisa mengampuni, Yesus berkata, ampunilah. Ketika kita disakiti hati kita memiliki dendam, Tuhan mengingatkan kita, ya, ampunilah. Ya, ketika kita dihadapkan oleh orang yang menyakiti kita, membuat kita terluka, Yesus mengajarkan, ampunilah. Tidak mudah memang, namun ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita mau tinggal di situ, tinggal di dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan bekerja dan berkuasa melalui Roh Kudus-Nya yang memberikan kekuatan, kita pasti akan dimampukan. Amin. Sehingga kata kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ini mengingatkan kepada kita semua untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Ya, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Namun Tuhan juga memberikan perlengkapan senjata Allah, senjata terang, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, ayat 11 ini mengingatkan untuk kita kuat di dalam Tuhan dengan cara kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Manusia kita kadang hanya mengampuni, mengasihi, ya, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Namun Yesus berbeda. Justru Dia sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang membenci, orang-orang yang menyakiti, Yesus mengajar supaya kita berbuat baik kepada mereka, bahkan mendoakan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, karena ini tipologi pengajaran Kristus yang mengalahkan pengajaran dunia, bahkan pengajaran-pengajaran di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan pengajaran Kristus. Kita harus yakin hal ini, Bapak Ibu Saudara. Karena jelas ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging atau manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap yang sedang terjadi sampai hari ini. Ya, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita bukan melawan manusia. Sehingga ketika Yesus dianiaya, bahkan Yesus disalibkan, jika Dia mau minta malaikat surga turun membinasakan orang-orang jahat, itu bukan perkara yang sukar. Namun justru Yesus berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Yesus mengasihi, masih memberikan kesempatan. Ini teladan yang luar biasa, yang bisa menjadikan kita tetap kuat sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita sadar disingkapkan firman Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mau mengenal pribadi Tuhan, ayat 13 meneguhkan kembali, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kalau tadi ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13 meneguhkan kembali, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Bapak Saudaraku, ayat ini kembali lagi meneguhkan kita, bagaimana kita bisa memiliki belas kasih Tuhan ketika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata
Tuhan. Ya, untuk bisa mengampuni, mengasihi, melakukan sesuatu tindakan yang di luar pemikiran dunia ini. Jika dunia berkata, balaslah kejahatan dengan kejahatan, namun Yesus berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Secara manusia kita tidak mampu untuk bisa memiliki belas kasih Tuhan. Namun Tuhan memerintahkan untuk kita mempelajarinya. Berarti tidak hanya sekedar mempelajari tentunya, namun kita diminta Tuhan untuk bisa merenungkan dan melakukan. Dan kita tentunya bisa belajar dari banyak peristiwa. Dan salah satunya yang di Sukabumi, bagaimana orang pemilik villa ini bisa memberikan bantuan. Bahkan dikembalikan bantuan-bantuan itu untuk mereka, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapak saudaraku, kunci kemenangan orang-orang percaya adalah ketika kita menjadi pelaku firman, dan iblis sangat tidak suka. Secara manusia kita memang tidak mampu, tapi Tuhan memberikan kemampuan. Kurang baik apa Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita hanya bisa mengeluh, kita hanya bisa kecewa, meratapi diri sendiri, sehingga kita menjadi orang yang gagal. Namun kita tentunya tidak ingin menjadi orang-orang yang gagal. Tuhan ingin supaya kita menjadi umat pemenang. Apapun yang kita alami sampai hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap ada di pihak orang-orang yang benar. Asal kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Amin. Hosea 6 ayat yang ke-6, mari kita akan melihat. Firman Tuhan berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nabi Hosea ini mengingatkan kepada orang-orang Israel bahwa Tuhan Allah lebih menyukai kasih setia. Satu tindakan, ya, pertobatan dengan dasar mengasihi Tuhan, melakukan apa yang terbaik bagi sesamanya. Itu yang Tuhan kehendaki bagi orang-orang Israel, bukan korban persembahan atau korban sembelihan. Ya, dan Tuhan menyukai pengenalan akan Allah, mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Dan kita bersyukur kita bisa mengenal pribadi Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Lebih daripada korban bakaran, berarti kita menyadari Yesus Kristus jauh lebih daripada korban-korban bakaran yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, pada zaman perjanjian lama. Karena kita tahu Yesus dia datang memang sebagai domba sembelihan. Dan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Dan itu bentuk wujud belas kasih Tuhan kepada umat manusia. Amin, Bapak Saudaraku. Biarlah renungan hari ini memberikan kita wawasan kembali, diingatkan kembali untuk kita belajar memiliki belas kasih Tuhan